Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah, sekedar untuk menegaskan apa yang telah diyakini, apa yang telah diimani oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, bahwa para sahabat Rasul, sahabat yaitu orang yang bertemu Rasul, orang-orang yang beriman kepada Rasul dan kemudian wafat meninggal dalam keadaan beriman, mereka itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang udul semuanya, tanpa kecuali. Mereka adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang saleh, orang-orang yang amanah, orang-orang yang dapat dipercaya. Semua ini bisa dilihat dari kesaksian Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang banyak sekali memuji para sahabat, memuliakan para sahabat. Makanya tidak heran kalau para sahabat itu mendapatkan makom, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Tentunya keridhaan ini bukan hanya pada masa mereka pada hidup, tetapi juga masa setelah mereka wafat sampai nanti, sampai hari kiamat, mereka terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis-hadis banyak sekali yang isinya semuanya memuji para sahabat, memuliakan para sahabat, yang tidak dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah orang-orang yang telah berkorban, orang-orang yang telah berjuang dalam membawa, dalam menyebarkan agama ini, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kan semacam seperti penyambung antara syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ini sebagai syariat, sebagai agama, disampaikan kepada manusia melalui para sahabat. Sahabat itu menyampaikan kepada teman-temannya, kepada para tabi'in, terus tabi'in kepada yang setelahnya dan setelahnya. Mereka menyebar ke seluruh pelosok negeri sampailah kepada kita. Alhamdulillah, karena berkat perjuangan mereka lah kita semuanya bisa beragama Islam, bisa mendapatkan hidayah. Semuanya adalah berkat pengorbanan para sahabat. Karenanya sahabat itu merupakan suatu kehormatan bagi kita. Saat kita diminta untuk mencintai para anbiya, khususnya Nabi Muhammad SAW, juga diminta untuk menghormati, memuliakan dan mencintai para sahabat atas jasa-jasa mereka. Kalau kita melihat umpamanya ada upaya yang mendiskreditkan para sahabat, menjelek-jelekan sahabat, sebenarnya secara tidak langsung mereka itu telah berupaya untuk merusak syariah ini, merusak ajaran-ajaran dalam agama ini. Karena apa? Karena banyak sekali ajaran dalam agama ini dibawa oleh para sahabat. Para sahabat yang membawa Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, menyampaikan, meriwayatkan hadis-hadis Rasul SAW, itu semua dilakukan oleh para sahabat. Bayangkan kalau seandainya seseorang, katakanlah dengan sadar atau tidak sadar, menjelek-jelekan atau mendiskreditkan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin umpamanya. Kalau sudah didiskreditkan, artinya kalau berhasil, artinya kan semua yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah kan menjadi diragukan, bisa jadi tidak diterima. Padahal kata Rasulullah SAW, ambil setengah agama ini dari Sayyidah Aisyah. Artinya Sayyidah Aisyah itu banyak sekali ilmunya, karena banyak sekali mengambil ilmu hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Begitu juga sahabat yang lain, seperti sahabat Abu Hurairah umpamanya, orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali hukum-hukum agama di situ. Kalau ada sesuatu terhadap Abu Hurairah masalah umpamanya, kan apa yang diuraikan oleh Abu Hurairah kan jadi diragukan. Jadi karena yang meriwayatkan ada catatan yang nggak baik, akhirnya yang diuraikan juga berpengaruh, bisa-bisa nggak diterima, bisa-bisa diragukan begitu. Saya pikir bagi kita, insya Allah, bagi umat Islam secara umum yang
masih percaya kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasul, kepada hadis-hadis Rasul, itu dengan mudah menolak atau membuang jauh-jauh kalau misalnya ada dari siapa yang mungkin kurang sopan, berani menjelek-jelekan sahabat, langsung aja dibandingkan. Ini para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan juga tidak meragukan lagi. Sementara ini ada orang jelek-jelekin sahabat. Orang ini nggak jelas dimuliakan Allah, apa diridhoi Allah, atau bagaimana, nggak jelas ini orang. Pastilah orang tidak akan menerima yang ini, menerima yang selamat yang ini, yang sahabat yang telah diakui oleh Allah dan Rasulnya. Karenanya marilah kita kembali, kalau misalnya ada hal-hal yang meragukan dalam sisi sahabat atau apa, itu kan bisa dikaji lagi, itu kan bisa dilihat lagi. Sahabat kan manusia biasa juga. Kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan, ya tidak mengurangi ridho Allah kepada mereka. Ridho Allah dalam Al-Quran itu kan udah jelas-jelasan, kapan saja, di mana saja, itu tetap aja. Artinya kedudukan sahabat itu tetap mulia, tetap tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.